Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Alfi dengan NIM 2504 1070 251. Saya berasal dari PAI 2502H dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fikih dan dengan dosen pengampu Ibu Levi Fitriani MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ini, dan ini. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Yang pertama, hukum dan al-hakim. Apa sih yang dimaksud dengan hukum dan al-hakim? Hukum adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur perbuatan kita sebagai manusia. Contohnya itu seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, ini nih Allah ciptakan untuk mengatur kehidupan kita sebagai manusia agar lebih terarah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua ada al-hakim. Apa yang dimaksud dengan al-hakim? Al-hakim adalah pihak yang membuat hukum tersebut. Siapa sih? Pastinya Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum tersebut. Hukum tersebut diciptakan agar membantu kita sebagai manusia agar hidup kita sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, hukum itu bukan berasal dari manusia, melainkan hukum berasal dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita sebagai manusia. Yang kedua, ada al-mahkum fih dan al-mahkum alaih. Al-mahkum fih adalah perbuatan manusia yang dikenai hukum, yaitu seperti ibadah, muamalah, ataupun perbuatan kita di dalam sehari-hari. Jadi, setiap perbuatan kita di dunia ini itu pasti ada nilai hukumnya. Sedangkan al-mahkum alaih adalah orang yang dikenai hukum tersebut. Siapa dia? Yaitu mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yaitu orang yang sudah balik, berakal, dan juga sudah mengerti dengan ajaran Islam. Jadi artinya hukum itu ada apabila ada perbuatan dan orang yang melakukannya. Yang ketiga ada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan Al-Quran dan Al-Sunnah ini. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran diturunkan secara mutawatir, secara berangsur-angsur artinya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Quran ini juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Dan yang kedua itu ada Al-Sunnah. Apa itu Al-Sunnah? Al-Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Sunnah ini juga berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Selain itu juga Al-Sunnah juga sebagai penerjemah dari Al-Quran, karena banyak sekali di dalam Al-Quran itu ada beberapa juga seperti ayat-ayat yang belum dijelaskan secara rinci. Jadi dalam Al-Sunnah itu bisa kita temukan. Yang keempat ada al-ijma dan qiyas. Nah, dua ini juga sudah tidak asing juga sih bagi kita. Al-ijma itu merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Tetapi al-ijma ini ada ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Al-ijma ini bisa kita gunakan dan kita jadikan pedoman ketika tidak ada perintah langsung seperti yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Sedangkan qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Dikarenakan apa seperti itu? Dikarenakan sebabnya yang sama, makanya bisa kita lakukan seperti itu. Itu yang disebut dengan qiyas. Jadi, ijma dan qiyas ini bisa membantu menjawab persoalan atau kasus-kasus yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang kelima, ada al-ijtihad. Al-ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum Islam dari dalil yang sudah ada, terutama itu pada persoalan dan kasus-kasus baru yang belum dijelaskan secara tegas. Nah, untuk menjadi al-ijtihad ini juga gak sembarangan orang juga bisa. Harus memenuhi syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama harus menguasai Al-Quran dan hadis, harus menguasai bahasa Arab, harus menguasai juga ilmu usul fikih, harus memiliki kecerdasan dan juga keadilan. Nah, al-ijtihad ini juga terbagi dua macam. Yang
pertama ada al-ijtihad individu atau perorangan, yang terdiri dari satu ulama saja yang dia berijtihad. Yang kedua ada al-ijtihad kolektif atau bersama, berarti para ulama ini melakukan ijtihad itu bersama-sama, bukan terdiri dari satu ulama saja. Nah, daripada itu ijtihad ini sangat dinamis karena bisa membantu untuk melihat persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara tegas. Yang keenam ada al-istihsan. Mungkin ini agak jarang ya kita dengar, tapi al-istihsan itu merupakan metode penetapan hukum dalam Islam yang mana ini lebih memilih solusi yang lebih membawa kebaikan ataupun yang lebih membawa kemudahan daripada hukum-hukum yang lainnya seperti itu. Nah, jadi ini bertujuan agar menghindari kekeliruan bagi kita dan membawa kemudahan bagi kita kepada manusia sebagai manusia ya dalam kondisi dan keadaan tertentu. Yang ketujuh itu ada al-maslahah mursalah. Ini juga termasuk jarang sih kita dengar, tetapi al-maslahah mursalah ini merupakan penetapan hukum dalam Islam yang mana ini berdasarkan kemaslahatan umum, tetapi hal ini tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Namun meskipun tidak disebutkan, tetapi al-maslahah mursalah ini juga tidak bertentangan dengan keduanya. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti aturan lalu lintas, adanya pendidikan, habis itu juga adanya administrasi negara yang dibuat untuk kemauan bersama dan juga kemajuan bersama. Nah, jadi seperti itu untuk al-maslahah mursalah. Meskipun jarang kita dengar, tapi itu juga termasuk penetapan dalam hukum Islam. Nah, jadi intinya teman-teman, penetapan hukum dalam Islam ini banyak sekali. Sepertinya ada Al-Quran, ada As-Sunnah, adanya ijma, qiyas. Hal ini menandakan bahwasanya Islam itu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dan itu juga bertujuan untuk kemaslahatan kita sebagai umat manusia.